Sebanyak 12 orang tersangka sindikat tindak perdagangan orang sekaligus jual beli ginjal ke Kamboja berhasil diringkus oleh kepolisian. Namun kini polisi masih memburu Miss Huang, sosok yang mengatur segala hal dalam transplantasi ginjal di Kamboja dan diduga juga di beberapa negara lainnya. Miss Huang juga diketahui meminjamkan sejumlah uang kepada pendonor hingga koordinator jual beli ginjal jaringan Indonesia Kamboja hingga membuat mereka terlilit utang dan terikat dalam sindikat tersebut. Polisi meyakini masih ada sindikat lain yang kini masih diburu. Tolong kami berada di Kamboja dan di sini suasana Kamboja tidak diberi makan. Ini udah dikasih sama Tuan Bos gas. Ini kita udah kelaparan semua guys. Tengah. Udah kosong semua. Sebagian pun udah mati dalam kandang. Dalam kandang ayam. Memang perih kali Kamboja ini nggak bisa dikunci dalam bosnya sama anak kandang semua ini. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang kisah nyata di Kamboja ya, yang diambil ginjal yang tidak dibius. Ini benar-benar mengerikan banget sih mendengar kisah ini guys, dan ini kisah nyata guys, dan banyak korban. Tapi sampai saat ini apa ya, pemerintah kita tuh tidak bisa membantu ya warga-warga kita, warga Indonesia yang terjebak ya dengan penipuan-penipuan mencari pekerjaan. Tapi setelah dijebak, mereka padahal orang-orang Indonesia loh yang jebak ini, mereka dibayar, terus mereka mencari orang-orang untuk ditumbalkan atau untuk dibawa ke Kamboja. Nah, ini beritanya seperti apa? Yuk langsung kita simak. Buat kalian ya baru mampir di channel Uki Kevin, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys. Yuk langsung kita lihat kisahnya dari Kamboja ini guys. Mungkin aku agak-agak beberapa yang aku sensor ya, karena mungkin takutnya dolar kuning guys. Tubuhmu diikat, perutmu belah, dan ginjalmu diambil. Sementara kamu masih dalam keadaan sadar. Inilah kisah nyata seorang TKW Indonesia yang dikurung, disiksa, dan diambil organnya tanpa bius di Kamboja. Dan yang paling tragis, semua ini terjadi hanya karena ia berani mencoba kabur. Kamu pikir ini cuma cerita film? Sayangnya, ini nyata. Tonton sampai habis. Di tengah derasnya arus pekerja migran dari Indonesia, ada sisi gelap yang tak pernah masuk berita utama. Bukan hanya gaji yang tak dibayar, tapi organ tubuh yang dijual saat mereka masih hidup. Kisah ini datang dari dua sahabat asal Wonosobo yang berniat mencari nafkah, tapi malah berakhir dalam peti dingin tanpa nyawa. Ini adalah kisah Laras dan Dewi. Sebuah cerita nyata yang terlalu kejam untuk didiamkan. Namaku Dewi Mulyani, 29 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Tapi yang akan kuceritakan hari ini bukan tentangku. Ini kisah tentang sahabatku, Lara Suryani, gadis ceria berusia 28 tahun, yang tak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya ke luar negeri akan menjadi langkah terakhir dalam hidupnya. Kami berteman sejak kecil, sama-sama besar di lingkungan yang serba sederhana. Tumbuh di antara aroma sawah, suara serangga malam, dan obrolan ibu-ibu di warung kelontong. Laras adalah satu-satunya anak dari seorang janda penjual gorengan. Hidup mereka pas-pasan, tapi Laras selalu tersenyum. Ia bercita-cita membahagiakan ibunya, apapun caranya. Dewu, kalau ada kerjaan di luar negeri, ikut ya. Katanya gajinya besar, bisa kirim uang buat emak tiap bulan. Ucapnya suatu sore sambil menatap langit senja di tepi sawah. Waktu itu aku mengangguk, separuh yakin, separuh takut. Tapi apa pilihan kami? Di kampung, kerja cuma buruh tani musiman. Gaji tak seberapa, masa depan pun tak jelas. Beberapa minggu setelahnya, kami dikenalkan pada seorang calo bernama Bu Retno. Wanita berdandan menor itu datang ke desa dengan mobil mewah, janji-janji manis, dan brosur berwarna tentang kerja sebagai asisten rumah tangga di negara Asia. Kerjanya ringan, tinggal di rumah majikan. Gaji bisa sampai 8 juta per bulan, gratis tiket, gratis makan. Kalian cantik-cantik gini pasti cepat dapat kerja, kata Bu Retno sambil terkekeh.
Laras tergiur. Aku juga. Kami pun ikut pelatihan singkat di Jakarta selama 2 minggu. Tak ada surat resmi. Tak ada tanda tangan kontrak. Tapi semuanya terlihat begitu mudah. Maret 2023, kami berangkat. Tapi bukan ke negara yang dijanjikan. Bukan ke Singapura atau Taiwan, seperti kata brosur. Kami diterbangkan ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Setelah sampai, semuanya berubah. Kami tak dijemput majikan, melainkan seorang pria asing berbadan besar yang hanya menyebut namanya Mr. Som. Kami dibawa ke sebuah rumah besar di pinggir kota. Tidak ada aktivitas rumah tangga. Tidak ada pekerjaan bersih-bersih. Hanya lorong panjang, pintu-pintu terkunci, dan wajah-wajah perempuan bingung yang sudah duluan di sana. Laras mulai gelisah. Dewu, ini bukan tempat kerja. Aku rasa ini bukan tempat normal. Bisiknya malam itu sambil menggenggam tanganku erat. Dan sejak malam itu, aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. 3 hari setelah kami tiba di rumah itu, Laras tak lagi bisa tidur nyenyak. Begitu juga aku. Suasana rumah itu aneh. Siang terasa seperti malam, dan malam terasa lebih gelap dari biasanya. Jendela-jendela tertutup. Tirai tebal menggantung rapat. Tidak ada cahaya masuk. Bahkan udara pun terasa dingin dan mati. Di dalam rumah itu, ada sekitar 7 perempuan lain. Semuanya sebangsa. Ada yang dari Lampung, Madura, bahkan 1 dari Kupang. Wajah-wajah mereka pucat, tubuh kurus, mata cekung. Tapi yang paling mencolok adalah, mereka semua diam. Mereka menatap kami dengan pandangan kosong, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi lidah mereka tertelan trauma. Baru pada malam ketiga, 1 dari mereka yang bernama Mbak Nia, mendekatiku saat aku sedang mencuci tangan di wastafel sempit dekat dapur. Jangan percaya siapapun di rumah ini, bisiknya lirih. Aku menoleh, tapi sebelum sempat bertanya, dia sudah pergi. Suara langkahnya pelan, tapi menggema di lorong panjang yang dingin itu. Keesokan harinya, Laras dipanggil oleh staf rumah itu. Seorang pria berkepala pelontos dengan wajah datar dan mata tajam. Ia mengenalkan dirinya sebagai Bang Toyo, dan bilang Laras harus ikut pemeriksaan kesehatan. Aman kok, cuma cek darah. Biar nanti kamu cepat dapat majikan, katanya dengan senyum tipis. Aku ingin ikut, tapi dilarang. Aku temani dia aja bang, kami barengan dari Indonesia, kataku. Tapi Bang Toyo hanya tertawa pelan. Tenang, teman kamu bakal balik sebentar lagi. Lagian kamu juga jadwalmu besok. Laras digiring ke dalam ruangan putih di ujung lorong. Pintu ditutup, dan tak ada yang keluar selama 2 jam. Saat Laras kembali, wajahnya pucat. Dia hanya duduk di ujung kasur, memeluk lututnya, tak mau bicara apapun. Aku mendekat. Laras, kamu kenapa? Ia menatapku, air matanya berlinang. Dewu, mereka ambil darahku banyak banget. Aku pusing. Tapi, aku rasa ada yang salah. Aku sempat lihat perempuan lain keluar dari ruangan itu, jalan pincang, kayak kesakitan. Apa yang mereka lakuin di dalam sana? Tubuhku merinding. Perasaanku tak enak sejak awal, tapi kini mulai berubah jadi ketakutan nyata. Laras demam keesokan harinya. Bibirnya kering, nafasnya berat, tapi mereka tidak memberinya obat. Kami hanya diberi air dan bubur dingin, sekali sehari. Malamnya, Mbak Nia kembali duduk di dekatku. Kali ini ia bicara lebih banyak. Mereka jual kita. Satu-satu dioperasi, dibius sedikit, atau bahkan gak dibius sama sekali. Halo, miris banget ya guys ya, dengar berita ini guys. Kita lihat lagi nih. Iya bener, jadi Kamboja itu dulunya dijuluki neraka dunia. Kenapa? Karena lihat ini deh, tempat ini dulunya sekolah, tapi berubah jadi tempat salah satu yang paling kelam di Kamboja. Namanya Museum Tuol Sleng Genocide. Di sini ribuan orang pernah ditahan, disiksa, dan ya banyak yang gak pernah keluar lagi. Foto-fotonya masih ada, wajah-wajahnya yang penuh harap. Tapi kita tahu nasib mereka gak senasib mereka. Ruangannya sempit, dingin, dan bikin merinding. Alat-alat penyiksa masih dipajang, jadi kita bisa bayangin betapa kejamnya waktu itu. Ini bukan cuma museum, tapi pengingat supaya kita nggak ada lagi tragedi kayak gini ke depannya.
sedih, ngeri, tapi penting buat diingat. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Makanya berhati-hatilah ketika ada tawaran kerja, apalagi ke luar negeri ya. Walaupun kita yang menawarkan adalah orang Indonesia, bisa saja mereka adalah sindikat yang menjual orang-orang untuk dikirim ke Kamboja. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.